Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal mujrimun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, adik-adik yang semoga senantiasa mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pertolongan dan bantuan Allah di alam dunia, di alam barzah, di alam mahsyar, dan yang paling utama di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena barang siapa yang dia mendapatkan pertolongan, maunah dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pasti akan berhasil, akan sukses dan akan berjaya. Dan sebaliknya, barang siapa yang dia tidak mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pasti akan gagal dan binasa. Oleh karena itu kita hendaknya senantiasa merengek dan merengek, memohon, meminta, mengemis, melolong, meminta kepada Allah pertolongan, bantuan dan maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di waktu-waktu yang sangat genting. Yang pertama adalah ketika kita akan meninggal dunia, ketika kematian menjemput kita, maka di saat itulah kita sangat butuh pertolongan dan bantuan dari Allah agar kita bisa mengakhiri kehidupan kita dalam kondisi husnul khatimah. Yang kedua adalah tatkala kita di alam barzah, tatkala kita di alam kubur, tatkala kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, maka di saat itulah kita sangat butuh pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Yang ketiga adalah tatkala kita di alam mahsyar, tatkala kita diaudit, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan hisab yang mudah, hisab yasira, maka kita butuh pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jal. Yang terakhir adalah tatkala kita akan melewati sirat, akan melewati jembatan yang diletakkan oleh Allah di atas neraka jahanam, maka di saat itu kita sangat butuh pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa sukses, bisa lolos, bisa melewati jembatan dengan selamat sehingga sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan sebab kita sholat Isya, kemudian sholat tarawih dan witir, insya Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan pertolongan dan bantuan kepada kita dan keluarga kita dari alam dunia sampai alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pertama ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya kultum itu tidak ada di zaman Nabi dan di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi sholat witir dan sholat tarawih di zaman Nabi itu tidak ada kultum, ya. Tetapi kultum ini tambahan, ya. Artinya kalau ada masjid atau musola yang mengadakan sholat tarawih, kemudian di situ tidak ada kultum, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Artinya jangan sampai kita meyakini ketika ada kultum pasti lebih baik, pasti lebih afdol, pasti lebih berpahala. Maka ini tidak boleh, tapi dalam rangka untuk memberikan nasihat ketika kaum muslimin muslimat berkumpul, maka sebagian masjid memberikan kultum. Banyak sebagian tempat yang tidak ada kultum, ya, tapi
Banyak juga masjid atau musola yang ada kultumnya. Ada sebagian masjid yang diselang-seling, kadang kultum, kadang tidak, kadang kultum, kadang tidak, agar jamaah tidak meyakini kultum itu bagian ritual dari sholat tarawih. Jadi kalau sesekali tidak ada kultum maka tidak apa-apa. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama terkadang menyebut bulan Ramadan itu dengan syahrus siyam, bulan puasa. Karena memang salah satu amalan di bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Ada sebagian ulama yang menyebut puasa dengan bulan Ramadan dengan syahrus sabr, bulan yang penuh dengan kesabaran. Ini berdasarkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada sebagian ulama yang menyebut bulan Ramadan dengan syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran dan yang lain. Nah, di antara penyebutan para ulama tentang bulan Ramadan adalah Ramadan disebut dengan syahrul qiyam, yaitu bulan di mana manusia terutama kaum muslimin mereka di malam hari berdiri dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut dengan syahrul qiyam. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini sudah jenengan hafal insyaallah. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di sini ada kata qoma, man qoma. Barang siapa yang dia berdiri. Jadi kata qoma ini ada 3 tafsiran di antara para ulama. Yang pertama adalah berdiri dalam rangka untuk beribadah kepada Allah di malam Ramadan. Ibadah apapun, mau sholat, mau baca Quran, mau wiridan, mau sholawat, mau zikir, mau belajar agama, mau murojaah, yang penting malam Ramadan dia beribadah. Ini makna yang pertama, makna dari qoma, man qoma. Jelas sih? Intinya malam Ramadan dia beribadah. Ibadah dengan bentuk apapun, mau sedekah, mau infak, mau murojaah, mau belajar agama, mau kajian, yang penting ibadah. Dan kemudian makna yang kedua dari kata qoma yang artinya tadi berdiri, menghidupkan malam Ramadan, yaitu dengan sholat malam. Sholat malam di sini berarti dimulai dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Karena dalam Islam malam itu batasannya dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Maka barang siapa yang dia sholat sunnah qabliyah maghrib, sholat maghrib, ba'diyah maghrib, kemudian sholat isya, ba'diyah isya, kemudian dia sholat tahajud, sholat witir, sholat mutlak, maka dia dikatakan telah qoma, menghidupkan malam Ramadan dengan sholat. Dengan sholat apapun. Sholat isya bagian dari sholat malam, sholat maghrib bagian dari sholat malam, sholat ba'diyah isya bagian dari sholat malam. Dan kemudian yang ketiga, makna dari qoma ini lebih spesifik, yaitu dimaknai dengan sholat taraweh. Berarti man qoma ramadhana, barang siapa yang dia sholat taraweh, khusus hanya sholat taraweh. Dan insya Allah dari 3 pendapat ini yang lebih kuat adalah yang ketiga ini, yaitu di sini makna dari qoma itu adalah sholat tarawih. Dan sering kita sampaikan, sholat tarawih itu sholat yang spesial karena dia syiar Ramadan. Panjenengan sholat tarawih di bulan Syawal mboten pareng. Karena sholat tarawih itu sholat syiar bulan Ramadan. Bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Syawal kok sholat tarawih mboten pareng. Tidak boleh. Karena sholat tarawih itu sholat syiar bulan Ramadan. Dan hukum asal sholat sunnah itu tidak berjamaah, tapi khusus untuk sholat tarawih maka berjamaah.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat tarawih itu hanya sekitar 3-4 kali, Pak. Jadi Nabi itu pernah sholat tarawih berjamaah, tapi tidak sebulan. Jelas ya? Nek jenengan kan sebulan betetet, sebulan penuh. Kalau Nabi sholat tarawih berjamaah, tapi hanya 3 malam. Karena dikhawatirkan nanti diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita kan sholat tarawihnya sebulan penuh. Maden. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat tarawih ini merupakan sholat yang istimewa, sholat yang spesial, karena dia mendapatkan janji pahala dan janji ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Man qoma ramadhana imanan, barang siapa yang dia sholat tarawih dalam kondisi iman. Syaratnya harus iman, karena kalau dia tidak iman, dia percaya, dia yakin ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah. Yang kedua adalah wahtisaban, dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sholat tarawih bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tradisi, bukan karena tidak enak sama tetangga, tidak enak sama teman, maka dia mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia mendapatkan jaminan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa, angkat tangan? Tidak ada nggih, kecuali anak kecil. Setiap kita pasti punya dosa. Sebagaimana sabda Nabi, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, setiap anak Adam, maka dia pasti selalu senantiasa berbuat salah, berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan manusia yang dia berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah, yang terbaik adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak punya dosa, Pak. Karena memang tidak ada manusia yang dia tidak punya dosa. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang apabila dia berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah, maka dia segera bertaubat, memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulangi lagi, manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak punya dosa, karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang apabila dia berbuat salah, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dia bertaubat, maka dia melakukan konsekuensi taubat. Ada seorang preman, dia waktu masih jadi preman, dia memakai tato. Lalu dia bertaubat. Maka setelah dia bertaubat, maka dia harus melakukan konsekuensi taubat, yaitu dengan cara menghapus tatonya. Ada orang yang dia ketika masih dinas, dia pernah korupsi harta, mungkin ambil pulpen kantor, ambil kertas kantor, ngeprint di kantornya tidak izin, lagi misalkan mengambil barang-barang kantor tanpa izin. Setelah dia pensiun, dia sadar, dia bertaubat. Maka jangan lupa lakukan konsekuensi taubat, yaitu mengembalikan harta-harta yang pernah dia korupsi. Ada seorang pencuri, barangkali dia pernah mencuri motor, lalu dia sadar, maka dia bertaubat. Jangan lupa lakukan konsekuensi taubat, yaitu motore kudu dibaliki. Kalau dia bertaubat tapi motore dinggo terus, ini tidak sempurna. Ada anak muda barangkali waktu dia SMP, waktu dia masih nakal, dia masuk ke kantin ambil gorengan 10, ngomongin 5. Nah, setelah dia sadar, maka dia kembalikan. Ngomong, Bu, saya dulu waktu masih nakal ambil gorengan 10, Bu, cuman ngomongin 5. Nah, sekarang tak ganti. Ini bentuk konsekuensi taubat saya. Ada orang masih muda, waktu masih SMA mungkin naik angkot, orang gelem bayar misalkan ya. Setelah dia dewasa, setelah dia tua, dia sadar, dia bertaubat, bagus.
maka jangan lupa konsekuensi taubat dilakukan. Maka dia mencari angkot, lalu dia bayar angkot. Bagaimana kalau nggak bisa mengganti, Pak? Sudah tidak ada orangnya, tidak kenal, maka jenengan bersedekah senilai ongkos angkot tadi, kira-kira berapa? Jenengan niatkan dalam rangka untuk mengganti. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, tidak mungkin Allah salah di dalam memberikan pahala. Yang penting jenengan niat sedekah, jenengan niatkan untuk melakukan konsekuensi taubat tadi. Dan jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik, sehingga kita bisa melakukan ibadah sholat tarawih ini dengan baik, dengan penuh pengharapan, keikhlasan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga siang hari kita isi dengan ibadah puasa dan malam hari kita isi dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan diampuni dosa-dosa kita. Karena yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa masuk surga itu karena dosa. Jelas sih, gara-gara dosa manusia terhalang dari surga. Barang siapa yang dia punya dosa, lalu dosanya diampuni oleh Allah, sudah tinggal masuk surga. Tapi kalau masih punya dosa, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka salah satu cara agar kita diampuni dosa-dosa kita, maka kita bersemangat untuk melakukan sholat tarawih. Semoga dengan sholat tarawih ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Karena dosa kita sangat banyak, dosa hati, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa macam-macam. Apalagi zaman sekarang terutama dosa mata. Siapa yang punya HP, siapa yang punya TV, siapa yang punya akun TikTok, barang siapa yang dia punya akun Facebook, isinya ya maksiat lagi, isinya maksiat. Siapa di antara kita yang tidak pernah maksiat? Tidak ada. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan sebab kita melakukan salat tarawih. Amin ya rabbal alamin. Maka semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.